langsung ke Pak Amin kalau gitu. Pak Amin menolak dikatakan gagal. Ya. Artinya, kalau menurut dari kacamata Pak Amin, apa yang sudah tercapai dari niat reformasi ketika 98 dan apa yang belum tercapai, Pak? Ya. Jadi menurut saya supaya lebih fair, tidak semuanya gagal total. Ya, supaya kita ada optimisme. Ya. Jadi yang sudah tercapai itu, misalnya saja, itu adalah otonomi daerah. Ya. Sentralisasi dulu kan pemerintah di Jakarta itu seperti gurita besar ya, yang mempunyai taring kemana-mana menyedot sumber daya alam dari Papua sampai Aceh, kemudian hanya memperkaya orang di pusat, sementara di daerah itu tetap merana, nggak ada pembangunan. Kemudian dari reformasi politik misalnya 20% kursi gratis untuk TNI dan Polri itu sudah dihilangkan. Jadi fungsi ABRI sudah tidak ada lagi ya. Kemudian juga freedom of the press ya. Kebebasan berpolitik saya kira juga sudah kita nikmati. Dan Undang-Undang Dasar itu juga sudah kita amandemen 4 tahapan itu. Tetapi memang yang mencolok belum itu ada 3. Pertama, penegakan hukum itu masih tebang pilih ya. Istilah orang banyak itu tumpul ke bawah, apa toh ya tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Ya. Dan yang kedua itu korupsi juga makin membuncah ya. Jadi desentralisasi itu ada transfer korupsi dari pusat ke daerah ya. Sehingga di mana-mana itu korupsi. Dan ketiga, sumber daya alam itu lebih baik dinikmati oleh korporasi asing daripada bangsa sendiri. Saya kira itu kegagalan reformasi ya. Belum tercapai sampai 15 tahun. Ya, sekarang malah mungkin lebih parah barangkali ya, atau mungkin karena media massa lebih terbuka sehingga lebih mencolok kelihatannya itu ya. Ini karena nggak ada yang mendorong, nggak ada yang mungkin menggembar-gemborkan sebagaimana dulu mahasiswa, aktivis dan yang lain-lainnya bersuara untuk menggulingkan rezim pemerintahan pada saat itu. Ya, kalau maksud kita ini kan dari masa ke masa itu memang lebih bagus ya. Jadi pimpinan yang sekarang ini bisa ngambil pelajaran dari masa lalu ya. Yang akan datang lebih bagus lagi misalnya begitu ya. Tapi memang ada semacam situasi stasioner ya. Ya tadi itu 3 hal tadi itu ya. Jadi mengapa banyak orang mengatakan reformasi sudah mati suri, reformati dan lain-lain ya. Itu karena memang 3 hal ini yang betul-betul menyangkut langsung kepentingan rakyat banyak. Itu belum dirasakan. Jadi mengapa demo juga terus saja tidak habis-habisnya ya. Dan juga gap ya antara yang tidak berpunya dengan yang punya itu nampaknya juga makin lebar. Jadi Mas Arief, menurut saya beginilah ya, kalau kita kembali ke Pancasila, itu kan ada 2 sila yang sangat jelas ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima itu keadilan sosial bervariasi. Jadi masalah adil keadilan itu kan ada di ideologi negara. Tapi justru sekarang ini adil dan keadilan itu sedang lenyap entah kemana, saya kurang tahu. Baik, ini Pak Amin kalau saya boleh nimbrung nih dan memperlihatkan di koran hari ini bahwa reformasi ini juga banyak tokoh yang kemudian berkomentar di sini. Kita melihat ada tweet politik di Rakyat Merdeka. Di sini ada Pak Komarudin Hidayat mengatakan bahwa awal bergulirnya reformasi Mei 98 telah menelan jiwa beberapa aktivis mahasiswa Trisakti. Mereka berjuang bukan untuk melapangkan jalan bagi koruptor. Kemudian di bawahnya ada Safi Kali, Soeharto dilawan karena korup, otoritarian, menang-menangan, dan sering menggunakan cara kekerasan. Mereka yang hari ini berciri sama juga mesti dilawan. Wow. Kemudian yang ketiga, Soeharto adalah sebuah cermin bagi para pemimpin. Siapapun yang menjalani kehidupan dengan pesimistis, korup, dan zalim akan dipaksa lengser. 2 kali korup disebut. Dan kemudian ini yang ketiga, setelah reformasi negara melemah, Indonesia dikuasai kelompok intoleran dan korupsi tidak terkendali mewabah ke semua elemen. Highlight dari sini adalah korupsi. Bang Adrian punya analisa? Sekarang? Ya. Ya, saya pikir semua nggak bisa lepas ya. Situasi hari ini tidak bisa lepas dari kemarin dan seterusnya kan seperti itu. Kalau gitu, saya nyambut yang dibilang Bung tadi soal gagal nggak sih? Saya bilang gagal. Reformasi gagal
Bahwa kemudian ada efek samping yang baik, ya boleh-boleh saja. Yang berhasil tadi kata Pak Amin. Saya bilang itu efek samping, ya. Tapi bukan tujuan dari reformasi itu. Nah sekarang kenapa dia gagal? Pertama mungkin Pak Amin harus menjelaskan kenapa Pak Amin mendukung Soeharto tanggal 24 Maret di Wonogiri. Pak Amin meminta seluruh warga Muhammadiyah memilih Soeharto, mengikuti pemilu, mensukseskan pemilu dan sebagainya. Akibat dari pernyataan para tokoh itu, saya saat itu sekretaris eksekutif LBH Jakarta, Nusantara Jakarta. Selesai saat itu semua kawan-kawan kita habis ditangkapi dan diculiki. Saya lari. Nah kemudian Mei, lalu kemudian dia masuk pada pemilihan legislatif, lalu kemudian dia masuk pada gerak 11 Mei. Jadi begini, Di tahun 97, kita bicara dari 97 sampai 98. 24 Maret itu Pak Amin pidato di Wonogiri, dia mendukung Soeharto, dia menyatakan agar seluruh warga Muhammadiyah mensukseskan pemilu, komposisinya sekian. Nanti kita dengar penjelasan dari Pak Amin. Ya, sebentar dulu. Itu pertama. Nah, ini tidak putus, Bos. Setelah pidato-pidato itu terjadi represivitas yang sangat besar terhadap kawan-kawan. Soeharto merasa sangat full power saat itu. Lalu kita masuk pada proses berikutnya, pemilihan MPR DPR di tahun 97, pemilu 97. Semua ikut pemilu. Semua yang mengatakan dirinya pro perubahan semuanya ikut pemilu saat itu. Saat itu saya dan kawan-kawan tidak tahu. Kita seperti orang kesepian, nggak punya teman. Kita yang menolak pemilu dibilang komunis, dibilang anti demokrasi dan sebagainya. Tetapi situasi sikap elit politik itu berubah dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 21 Mei. Jadi kalau banyak orang menulis sejarah katanya ada dukungan luar biasa dari elit politik di tahun 97 sampai 98, saya katakan di mana dukungan itu? Kenapa? Karena semua setuju pemilu. Dan ketika pelantikan Soeharto tanggal 11 Maret 98 semua ikut dalam pelantikan itu. Jadi reformasi itu tidak ada dukungan elit politik gitu. Dukungan itu baru mengalir pasca 11 Maret 98 sampai 21 Mei. Jadi kita cuma didukung dalam waktu tidak lebih dari 70 hari. Kenapa kemudian dukungan itu berubah? Gerakan semakin menguat. Saya saat itu hadir di lapangan. Saya mengumpulkan kawan-kawan. Saya bertemu dan rapat setiap hari. Ketika Soeharto terpilih lagi jadi presiden, selesai pemilu MPR DPR dilantik, itu sekitar bulan Agustus, kita panik. Kalau mereka berkuasa kita mati. Ketika Soeharto dilantik tanggal 11 Maret, kita lebih panik lagi. Karena Soeharto pernah membantai paling kecil 500.000 orang di tahun 1965. Apa artinya kita cuma 500 orang mahasiswa? Dia sanggup melakukan kekejaman seperti itu, dia bisa lakukan itu hal yang sama pada kita. Nah, kemudian perjalanan berjalan, Bos. 18 Mei, kalau Pak Amin ingat, Pak Amin dari dalam gedung DPR keluar, dan kita sempat kawan-kawan kami melempari Pak Amin dengan botol aqua. Kenapa? Tidak ada komunikasi saat itu. Yang elit jalan sendiri dalam pernyataan-pernyataannya menggunakan gerakan kawan-kawan mahasiswa tidak komunikasi sama sekali. Ketika kemudian orang berkata berikutnya bahwa ada uang sekian besar mengalir untuk mahasiswa 98, saya bilang siapa yang dapat uang itu? Tidak ada. Kemana? Tidak ada. 18 Mei 98 kami masih minum 1 gelas aqua dibagi 2. Nah berikutnya kemudian saya berbicara dengan kawan-kawan yang sudah jadi situasinya begini. Ada 60 FKSM jadi dalam DPR MPR dan ada 4.000 forum kota di luar. Ini tidak terkoordinasi. Pak Amin bersama dengan Hari Sabarno dan lain-lain di dalam gedung DPR. Lalu kita masuk dan kita pasang spanduk turunkan Soeharto bubarkan DPR MPR dan kita ditodong sampai tiarap di lapangan. Nah saat itu Pak Amin keluar dan kita tidak tahu ini siapa orang ini? Kok tiba-tiba mau bicara? Terjadi sempat adu debat dan sebagainya. Lalu saya bicara dengan kawan-kawan di DPR dan saya bilang bagaimana kita bagi ruangannya? Kalau kalian di DPR, kami di istana. Karena saat itu cuma 2 gerakan besarnya, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan Forum Kota. Keputusannya saat itu dalam pembicaraan kita, Senat Mahasiswa Jakarta bertahan di DPR. Kalau begitu kita ke istana. Itu momentum pertama harusnya kita tuntaskan reformasi. Baik. Tapi sore harinya Pak Amin bicara, dia akan ke istana tanggal 20. Akibatnya apa? Seluruh istana sejak dari sini sudah dibarikade oleh kawat duri dan sekian banyak pasukan. Baik. Itu tahap kedua yang kita lewati. Tahap ketiganya adalah deklarasi Ciganjur. 2 jam setelah deklarasi Ciganjur ditandatangani, kami ditembaki di Manggalawana Bakti. 2 hari kemudian 9 mati di Semanggi. Kenapa? Salah satu isi dari deklarasi Ciganjur adalah memberikan kesempatan pada TNI Polri untuk tetap berpolitik sampai beberapa tahun ke depan. Itu darah, Baik. itu nyawa. Baik. Berikutnya, jangan cuma bicara tentang mahasiswa. Kita kasih kesempatan dulu Bang Adi. Sebentar. Iya. Ada ratusan, Bos. Ada ratusan perempuan mati diperkosa dan tidak ada yang terselesaikan sampai sekarang. Bang Adrian, Baik, kita harus jeda dulu. Mungkin Ya. Pak Amin Rais Boleh. kalimat sebelum jeda, Pak, silakan. Sebelum kita jeda mungkin ada yang Sudah, disampaikan. Jadi terserah ya, tapi saya jelas masih ingat 20 Mei itu
di gedung MPR di halaman itu ada ratusan ribu ya rakyat, ya mahasiswa, ya pemuda, terdidik, dan saya kira segala macam ya. Masih bisa rekamannya diulang ya. Saya mengatakan, Pak Harto, dengarkanlah suara kami. Kalau Pak Harto melihat ke depan, Pak Harto melihat rakyat sudah ingin Anda turun. Kalau Anda melihat ke kanan, Anda mengetahui bahwa MPR pun di bawah yang waktu itu kadernya Pak Harto juga minta Anda turun. Kalau Anda melihat ke kiri, Anda melihat bahwa pers internasional juga minta Anda turun. Kalau Anda menengadah ke atas, Allah memberikan sinyal sebaiknya Anda turun. Kalau Anda menghadap ke bawah, bumi siap untuk menerima Anda. Ya. Nah waktu itu, ya ada versi macam-macam. Nah, 20 Mei itu kemudian ada rapat ya di Cendana ya. Waktu semua menteri sudah bubar ya. Tinggal Pak Abdillah Mursid yang masih setia katanya. Baik. Ya. Nah, kemudian 21 Mei itu Pak Harto turun betul ya. Ya saya dikatakan saya mendukung Pak Harto ya saya tidak tahu ya, tapi saya kira saya menghargai pendapat Mas Dian dan semua saja, tapi saya kira waktu itu antitesis Pak Harto itu memang bukan Amir Raisto, ada Permadi, ada Bung Nasution, ada Adrian CS, ada Bintang Pamungkas, semuanya. Jadi ini harus kita share sama-sama ya. Cuma saya melihat memang waktu itu 20 Mei itu people power itu tidak jadi di Monas ya, tapi dibawa ke DPR. Ya. Karena Mas, jadi waktu itu saya ditelepon dari TNI itu, Pak Amin, kalau Anda nekat membuat people power di Monas, kami siap untuk membersihkan mahasiswa dan para demonstran, walaupun ada korban seperti Tiananmen Square. Saya tanya pada adik, Mas, berapa dulu? Pak, 300 lebih Pak, digilas. Ya. Waktu saya mengatakan, untuk apa? Menurut Pak Harto sudah sepuh, ngapain harus pakai bloodshed? Sehingga waktu itu saya mengatakan, untuk suara reformasi kita tidak jadi ke Monas, tapi silahkan di gereja, di masjid, di wihara masing-masing berdoa, kemudian dipindah ke MPR. Baik, Pak Amin, itu cerita saya. bersambungnya Ya. kita Ya, lanjutkan oke. setelah jeda. Ya, kita bergerak ke depan mungkin, Bang Adian sama Pak Amin juga. Hal-hal apa lagi sih yang harus diluruskan begitu? Catatan Pak Amin apa mungkin kalau Pak Amin? Tadi yang masih bengkok, yang masih ya, yang saya katakan lurus. tadi, yang dibaca Mbak Indi tadi, saya belum baca Qurannya gitu. Ya. Tapi memang reformasi ini itu melahirkan skala korupsi yang lebih hebat lagi. Oke. Jadi politik uang, setiap pilkada, setiap pileg itu memang harga manusia itu sama dengan ribuan rupiah, lebih rendah dari itu. Itu fakta Pak Amin? Saya kira kan begitu, itu kan sudahlah semua kan belum begitu. Artinya ya. dibiarkan oleh rezim saat ini dong berarti? Ya rezim mungkin yang malah memberikan contoh juga saya kira ya. Jadi ya sudahlah, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi tentang pekerjaan rumah yang besar kita ini sudah mengadakan, maksudnya itu transisi yang masuk akal. Sudah 15 tahun masih transisi ya. Kemudian orang masih gagap. Memang saya kira sebelum yang depan tuh memang Mas Dian ini mungkin memilih revolusi. Tidak. Ya. Memang enggak, kalau reformasi memang bertahap dan akibatnya kayak gini nih memang. Jadi reformasi pun Mas, kalau nggak berhasil, ini juga berat. Jadi waktu Gini itu loh, memang konsesinya Pak seperti Amin, itu. Ya. Saat 18 Mei kita pecah 4 kelompok di DPR. Ke depan kita Bang Adian. Bukan, Ya, ya. ke depan. Nah, kenapa itu terjadi? Itu sejarah itu, Bos. Bagaimana kita lihat ke depan adalah bagaimana kita melewati proses hidup ini, kan itu. Indonesia gagal melewati masa transisi dari otoritarian menuju demokrasi. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak mampu melakukan cleansing regime. Cleansing regime paling lembut terjadi di Afrika Selatan, zaman Nelson Mandela. Dia bilang forgive but not forgot. Kita maafkan tapi tidak kita lupakan. Artinya dibuka fakta itu. Kenapa kita harus jujur pada sejarah? Karena disitulah tempat generasi berikutnya belajar. Kita tidak jujur pada sejarah. Siapa yang bunuh Trisakti? Siapa yang memperkosa ratusan perempuan Tionghoa dan tidak pernah tertangkap sampai 15 tahun? Orang sekuat apa mereka? Siapa yang menembaki Moses di Jogja? Siapa yang menembaki kawan-kawan kita di Siapa yang Palembang? harus bertanggung jawab terhadap itu semua? Harus ada penyelesaian. Mungkin pahit, mungkin tidak menyenangkan, tapi ini baik buat bangsa ini. Seharusnya diselesaikan oleh rezim saat ini. Rezim sebelumnya, kalau dia bukan bagian dari rezim masa lalu, atau kalau kita tidak selesaikan itu, ini akan menjadi negara yang dibangun di atas berjuta kebohongan, dan kita tidak bisa berharap Kita apa-apa. melihat lagi nih,
Ada dari tweetnya Nengda Rafia, 15 tahun reformasi yang diagung-agungkan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi nyawa dan jiwa manusia kurang dianggap agung. Adakah pembangunan jiwa manusia Indonesia selama 15 tahun reformasi ini mungkin Bang Adrian, kita bergerak ke depan? Bukan bergerak ke depan, kita tidak akan pernah bisa melangkah ke depan kalau kita menutup diri dan berbohong tentang masa lalu kita. Kalau ibu saya seorang pelacur harus berani saya akui. Kalau bapak saya seorang garong harus berani saya akui. Intinya Bang Adrian ingin ada seseorang yang mengakui kesalahan pada saat itu. Ada 500.000 jiwa mati tahun 65 dan tidak pernah terungkap. Ada ratusan orang muslim dibantai Tanjung Priuk tahun 84 dan tidak pernah diungkap. Dibantai di Lampung tidak pernah diungkap dan sebagainya. Ada ratusan perempuan Tionghoa 14 Mei diperkosa di banyak gedung dan sudah dikatakan dua kali. Itu harus selesai. Betul. Itu harus selesai baru kita bisa ke depan. Selesai artinya harus ada di penjara. Harus ada yang diungkap. Kenapa itu bisa terjadi? Siapa pelakunya? Apa kita tidak malu, bos? Dengan 600.000 tentara, 600.000 polisi, kita tidak bisa menangkap beberapa gelintir pelaku ini selama 15 tahun. Baik, Pak Amin. Nah, ini harapan dari Bang Adrian ini kan seharusnya kan bisa didorong lah, minimal oleh Pak Amin lah. Yang bisa juga meneriakan sebagaimana Pak Amin berteriak-teriak di tahun 1990. Ya, jadi sering saya suruh turun lagi dan lain-lain. Menurut saya sudahlah, ini adalah ada generasi patah tumbuh hilang berganti, ya. Jadi saya menyadari saya sudah asar istilahnya itu, ya. Jadi ini yang masih muda-muda, Mas Arief, Mas Adrian dan lain-lain lah, itu yang harus membawa estafeta lebih hebat lagi dan lebih cespleng lagi gitu. Tapi saya begini supaya kita nggak pesimis ya. Jadi saya tetap walaupun banyak hal yang tidak memuaskan, bahkan menjengkelkan, bahkan mungkin membuat kita frustrasi, tapi kita supaya agak fair, ada yang sisi terang, ada sisi yang gelap, ya. Yang gelap tadi itu, ya, menjadi dark number. Siapa yang dulu membunuh Petrus? Petrus, ha? Gini ya. Ada tidak semua pelanggaran HAM tidak terungkap, korupsi terjadi bertambah terus, otonomi daerah membangun raja-raja kecil yang kemudian membuat peraturan sesuka-sukanya di setiap kabupaten. Lalu kemudian amandemen mengarahkan kita pada neoliberalisme, pada kapitalisme baru untuk zaman ini. Mana yang terang? Coba. Satu saja. Bahwa kita bisa seperti ini, itu sudah terang. Ini namanya ini namanya dampak sampingan yang tidak kita harapkan. Tapi tujuan demokrasi sederhananya Pak Amin adalah kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan demokrasi itu omong kosong. Tanpa kedamaian, tanpa keadilan itu tirani. Keadilan itu dibuka masa lalunya. Bangun kita menjadi bangsa yang besar, Pak Amin. Bismillah gitu ya. Oke lah. Jadi menurut saya beginilah ya. Tetap ada hal yang positif dari bangsa ini. Jangan bangsa kita gelap, janganlah gitu ya. Jadi misalnya melihat misalnya otak Indonesia katanya otak second class. Ternyata anak-anak kita itu menjadi pemenang medali emas di Olimpiade Fisika, Matematika, Biologi dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang bagus ya. Dan yang kedua, bagaimanapun freedom of the press ini kan kita impikan dulu ya. Bagaimana dulu orang berkhutbah menyinggung Pancasila atau Partai saja, itu paginya dibawa ke aparat keamanan, kadang-kadang sampai digebuki dan lain-lain. Ya. Ini pun sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Kata siapa Pak Amin? 3 tahun lalu kantor saya ditutup sampai sekarang tidak pernah boleh dibuka lagi. Ya saya nggak tahu, tapi saya kasih tahu. Pada umumnya seperti itu. Saya kasih tahu. Yalah, Anda dalam 6 tahun terakhir ini 80 kawan-kawan kita ditangkap dan tidak dibebaskan sampai 2 tahun 3 tahun. Saya tahu. Ya, jadi apa yang berubah? Ya, jadi gini ya. Ini PR banyak sekali Pak Amin. Oke, ya memang Pak Amin. Yang berubah Pak Amin lebih mapan secara ekonomi, rambut memutih, rakyat sama saja. Jadi kalau saya jangan sampai kita itu kemudian kehilangan harapan. Baik. Ya. Karena kalau kita masih ada optimisme, insya Allah ya kita ini bangsa yang bisa maju. Baik. Ya saya kira itu aja lah untuk menutup.